Kalau misalkannya kita ngomongin Yamaha, motor Scootic entry yang paling populer itu ada di kelas Maxi, ataupun kalau misalkannya kita ngomongin sport ada si R15 Kopong. Tapi mungkin banyak dari kalian kalau misalkannya dengan konsep mesin Sasimo-nya yang bisa dipasang di motor trail, motor sport fairing, motor matic, ini mesin juga dipasang di motor dengan konsep retro. Yes, Yamaha XSR 155. Mungkin banyak dari kalian yang datang dari peradaban kuno yang mungkin kagak tahu dengan Yamaha XSR ini, saking tidak lakunya atau saking kagak lakunya dan saking tidak populernya ini motor. Bahkan kalau misalkannya dikomparasi dengan gorengan pun, ini gorengan jauh lebih populer daripada XSR 155. Dan kira-kira alasan seperti apa yang membuat ini Yamaha XSR 155 tidak populer atau bahkan tidak terlalu laku atau bahkan emang kagak laku di Indonesia? Padahal ini motor dari gen XSR series, gen retro Yamaha paling populer. Tapi secara penjualan emang ini motor agak populer. Motornya emang retro tapi harganya modern. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas satu motor retro dari Yamaha, yaitu Yamaha XSR 155. Yang meskipun ini motor kagak populer, seenggaknya motor ini kalian tahu lah ya kan. Kalau misalkannya emang kagak tahu banget mah emang kebangetan lu mah. Yamaha punya motor retro 155cc XSR, kagak tahu lu. Nah, jadi sebenarnya Yamaha XSR ini adalah turunan ataupun generasi paling compact ataupun bisa dibilang XSR versi saset dari XSR 700 dan juga XSR 900, dan emang populer banget di Eropa. Tapi tetap mungkin Yamaha sepertinya agak sedikit keliru dan juga salah strategi. Alasan kenapa mungkin XSR tidak laku di Indonesia sebenarnya ada banyak alasannya. Nah, sebagai informasi, kalau misalnya motor ini pertama rilis di Indonesia oleh AHM pada tahun 2019, bisa dibilang masih baru banget dan hype-nya juga bisa dibilang kurang populer di Indonesia. Nah, kalau misalkan yang kita ngomongin riwayat penjualan dari Yamaha XSR ini, yang ternyata kalau misalkannya dibandingin dengan sayur lodeh itu lebih best seller sayur lodeh. Penjualan dari Yamaha XSR ini tidak sepopuler dari gen Matic series seperti Yamaha Maxi series, yang artinya motor ini emang bener tidak populer di Indonesia. Itu data dari IC dah tuh. IC anjay. Sebenarnya alasan singkatnya karena kelas motor retro itu pasarnya itu terlalu sempit. Meskipun emang hanya ada W175, tapi mungkin Yamaha berusaha masuk mengambil celah segmen pasar klasik dari W175 ini. Tapi nyatanya emang W175 itu udah populer sejak lama ada di Indonesia, emang ngambil dari gen W series Kawasaki. Tapi emang Yamaha di sini kurang strategik sehingga popularitasnya itu tidak populer di Indonesia. Nah, lalu alasan apa aja yang membuat ini Yamaha XSR begitu tidak populer di Indonesia? Pastinya yang pertama, ayo barang-barang 3, 2, 1, harga. Mentang-mentang Yamaha ngambil konsep dari XSR series, mereka bisa menjual harga motor mereka seenaknya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mungkin mereka merasa juga karena target pasar juga di Indonesia motor klasik retro itu sangat kecil, makanya mereka menjual harga motor mereka hampir 40 juta. Bayangin, beda 1 juta doang dah tuh ya. Basic Machine Fiction hanya tampilan yang sebenarnya mah gitu-gitu baik, yang kalau misalkannya kita lihat secara konsep juga lebih simpel dari R15, tapi tidak pernah semahal ini dah ini motor. 40 juta kurang 1 juta, 39 juta. Apalagi buat orang-orang kita yang sangat mending apa kagak dah tuh beli motor 40 juta buat motor atuk silinder Basic Machine Fiction. Pertama itu. Yang kedua adalah segmen motor retro itu belum sangat populer banget di Indonesia. Dan kalau misalkannya pun ada anak retro yang emang demen motor retro ataupun klasik, mereka lebih mengkombinasikannya dengan berkreativitas dengan konsep motor custom. Jadi mereka bisa ngebikin custom motor mereka sendiri ketimbang mereka beli motor jadi. Yang dimana XSR ini retronya itu nanggung. Emang kalau misalkannya ngomongin secara konsep, ini motor emang retro.
retro, tapi emang secara fitur, teknologi dan juga convertibility ini motor udah modern. Jadi emang XSR ini bukan motor klasik utuh ataupun murni, tapi emang hanya secara konsep saja. Yang hal tersebut pastinya membuat para user rider penggemar motor klasik ataupun retro menganggap kalau misalkannya motor XSR 150 ini adalah motor klasik retro yang nanggung. Jadi bisa dibilang popularitas motor retro itu sangat kecil banget market pasarnya. Udah lengkap dah tuh ya, dua dominasi paling overkill, dan yang ketiga adalah kurangnya promosi. Mungkin kalian pasti jarang dah tuh lihat motor Yamaha XSR 155 ini promosi di media sosial ataupun di pasaran. Beda dengan motor-motor R15, Maxi series ataupun Scutic Mio seriesnya yang emang gencar banget Yamaha marketingkan. Dan kalau misalkannya buat XSR ini emang jarang banget, dan emang menjadi 3 permasalahan overkill dari ini motor ngebuat ini motor bahkan tidak terjual sangat populer, mulai dari harganya, marketnya yang kecil, dan juga promosinya yang sangat kurang. Udah lengkap dah tuh Yamaha membuat ini motor XSR semakin menderita di Indonesia. 3 kombinasi yang sebenarnya emang cuma 3 tapi sangat overkill kalau misalkannya dikombinasikan. Bahkan Honda pun si paling gencar buat ngejual motor mereka di Indonesia, tapi mereka emang bener-bener matang punya strategi. Honda CB 150X Moto dengan konsep retro aja mereka tidak masukin ke Indonesia karena mungkin ada komparasi gitu kalau misalkan yang ngomongin CB series ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang ngomongin CB 150X Moto mungkin bisa dibilang menjadi inovasi baru buat Honda. Tapi buktinya mereka tidak memasukkan buat motor ini ke Indonesia. Mereka lebih memasukkan motor Honda CB 150 Street Fire. Jadi gak gegabah dah, tapi emang Yamaha terlalu nekat buat masukin nih motor yang ternyata bener valid dah ya kan. Kagak laku juga dah tuh ya bujang. Meskipun emang kompetitor ini motor hanya Kawasaki W175 saja, tapi tetap kalau misalkannya warga kita menang mending ini motor agak bakal laku. Nah, jadi itu mungkin beberapa alasan penjelasan tentang Kawasaki. Nah, jadi itu mungkin penjelasan tentang Yamaha XSR 155 dan alasannya mengapa ini motor kagak laku di Indonesia. Meskipun emang cuma 3 kombinasi, tapi emang 3 kombinasi yang overkill kalau misalkannya dikombinasikan, yang benar-benar ngebuat ini motor kagak laku. Coba buat kalian user XSR komen kolom komentar bagaimana rasanya pakai motor yang langka. Apakah mungkin kalian merasa insecure ataupun kalian merasa jadi orang kaya karena motor yang harusnya murah dijual mahal? Komen kolom komentar anjay.